Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Fitri, NIM 2020143600, kelas 5O, Prodi PGSD, mata kuliah bimbingan dan konseling, dengan dosen pengampu Miss Endang Sulfiono, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar adalah sebuah bentuk yang diberikan oleh konselor kepada pihak konseling berupa proses pemberian bantuan berupa kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis, baik dilakukan secara klasik dan berkelompok guna mengembangkan kemampuan kliennya agar mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah dengan adanya layanan dasar ini adalah untuk mengembangkan setiap keterampilan yang dimiliki oleh setiap anak atau siswa agar memiliki kemampuan dalam upaya mengembangkannya secara efektif, baik yang hubungannya dengan permasalahan pihak konselingnya maupun yang lainnya agar dapat terselesaikan secara optimal. Selanjutnya, layanan responsif merupakan suatu bentuk layanan yang sangat penting dan harus segera diberikan kepada pihak yang memerlukan, yaitu kepada konseling. Masalah yang memerlukan penanganan segera biasa dilakukan secara perorangan. Tujuan layanan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini bersifat preventif atau mungkin kuratif. Yang selanjutnya, layanan perencana individual merupakan bentuk bantuan kepada konseling agar ia mampu membuat rencana program dalam kehidupannya. Perencanaan yang diperlukan meliputi perencanaan kelanjutan studi karir maupun hidup di masyarakat. Tujuannya utama dari layanan ini adalah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahaman itu. Yang selanjutnya, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen program secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik serta memberikan atau memfasilitasi kelancaran peserta didik serta memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan konseling dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ketika komponen layanan tersebut. Tujuannya, dukungan sistem untuk memantapkan atau memeliharakan serta meningkatkan program bimbingan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Menurut Profesor Prayitno, 1. Layanan orientasi, yaitu layanan membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dasar dan objek-objek yang dipelajari untuk menyelesaikan dari serta mempermudah peran peserta didik. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran, yaitu layanan membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, layanan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan, hubungan sosial, kegiatan belajar karir, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang keenam, layanan konseling kelompok, yaitu layanan membantu peserta didik dalam pembahasan dan penuntasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. 7. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan membantu peserta didik dalam menuntaskan permasalahan pribadinya. Yang ke-8, layanan mediasi, yaitu layanan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik. 9. Layanan konsultasi, yaitu layanan membantu peserta didik dalam memperoleh atau memperoleh wawasan, pemahaman, cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Yang terakhir 10, layanan advokasi, yaitu layanan membantu peserta didik memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan ketentuan karakter cerdas dan terpuji. Baiklah, terima kasih. Sekian dari materi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum